Peribahasa kayak zaman dulu tuh orang-orang sakti. Jadi dia tuh katanya enggak meninggal tapi tilem. Jadi tilem teh entah itu pergi ke suatu tempat atau kemana saya juga nggak tahu. Pokoknya hilang gitu, jadi nggak ada jejaknya. Tapi bakal balik lagi nggak? Ya kalau soal itu kurang tahu ya. Jadi lebih ke kalau misalkan orang biasa kan meninggal dikubur ada jasadnya. Nah kalau orang sakti zaman dulu nggak ada, jadi mau kita gali gimana juga nggak akan ada jasadnya. Makanya dulu banyak patilasan, mungkin itu hubungannya dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amarta Channel. Seperti biasa ya guys ya, kita bikin segmen paranormal experience Q&A, paranormal misteri gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini masih seputar misteri pilihan gitu, dan biasa bakal dijawab sama akang-akang ini lagi gitu. Ada Kang Julian, Kang Ucup sama Kang Eja. Di sini kita ada 7 pertanyaan. Ya kayak biasa nanti dijawab sama bertiga ini. Mau benar atau enggak itu pendapat kalian sendiri. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Udah segitu aja biar nggak kepanjangan. Pertanyaan 1, apa itu tilem? Tilem. Kenapa? Ya tahulah tilem. Itu mungkin yang saya tahu menghilang ya kalau bahasa Indonesia ya. Peribahasa kayak zaman dulu tuh orang-orang sakti. Jadi dia tuh katanya enggak meninggal tapi tilem. Jadi tilem teh entah itu pergi ke suatu tempat atau kemana saya juga nggak tahu. Pokoknya hilang gitu, jadi nggak ada jejaknya. Tapi bakal balik lagi nggak? Ya kalau soal itu kurang tahu ya. Jadi lebih ke kalau misalkan orang biasa kan meninggal dikubur ada jasadnya. Nah kalau orang sakti zaman dulu nggak ada, jadi mau kita gali gimana juga nggak akan ada jasadnya. Makanya dulu banyak patilasan, mungkin itu hubungannya dengan itu. Mungkin lebih ke apa ya, bukti bahwa orang-orang sakti zaman dulu tuh ada gitu. Nah ini buktinya, makamnya jasadnya nggak ada gitu. Gitu. Itu termasuk siapa yang macannya banyak? Prabu Siliwangi. Ya termasuk seperti itu. Iya termasuk. Itu kan sampai ada lagunya kan. Apa Di gimana? udak putrana Prabu kian santang. Tilem di leuweung eta. Tilem di leuweung eta. Lah eta kan mata kayak laguna ge emang sejarahna aya gitu. Kalau ininya mah ini kayak cerita Nabi mah, ini meureunnya siga non yang pernah disalib teh. Bisa. Yang disalib apa yang ini yang diambil ruhnya teh geuning jadi. Ya Nabi Isa. Iya itu kan. Itu kan film ibaratnya kemarin. Cuma nanti kan di akhir kiamat, di akhir zaman saat kiamat dia didatangkan. Menurut Islam, nggak semua orang Islam. Ya mungkin itu makam-makam Nabi juga. Iya makam-makam Nabi juga pada nggak ada, mungkin itu juga. Ya tilem kalau misalkan ada kan nanti takutnya disalahgunakan sama orang-orang yang punya kepentingan yang lain ya, mungkin itu sih maksudnya. Kayaknya ada yang tambahin atau udah semua tepat. Oke. Cukup ya guys ya, kita langsung ke pertanyaan kedua. Kenapa ilmu-ilmu kanuragan ada di zaman dulu tapi sudah jarang terlihat di zaman sekarang? Apa sih itu ilmu kanuragan? Gua kurang ngerti. Ilmu kanuragan. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Dari aja dulu. Oke, yang lebih spesialis. Ilmu kanuragan itu apa? Saya kurang tahu kalau misalnya ilmu kanuragan gitu ya. Kanuragan tuh kebal itu ya, kadugalan gitulah. Kebal atau gimana? Enggak selalu kekebalan, Cup. Ya, kanuragan masih enggak punya tenaga dalam. Iya gitu. Itu susah kalau itu pertanyaan susah. Oke, cuma kalau nggak bisa nggak akan jawab nggak apa-apa. Enggak, tadi apa namanya? Kanuragan itu? Ilmu kanuragan itu ada di zaman dulu, tapi sudah tidak terlihat di zaman sekarang. Ya mungkin lebih ke perbedaan zaman mungkin. Kan kalau misalkan zaman dulu itu bedanya zaman sekarang ya, kan zaman dulu itu lebih ke orang-orang itu lebih kementingin perut. Beda kalau sekarang kan lebih mentingin uang kan, karena apa? Mau jalan-jalan kan ada tempatnya. Kalau zaman dulu kan belum ada kayak hal-hal yang kayak gitu. Jadi lebih orang-orang tuh lebih ke nyari uangnya dengan cara gitu. Jadi dia pengen, pengen kuat, jadi
biar dibayar. Nah mungkin cara nyari uangnya kayak gitu. Jadi lebih ke perbedaan zaman sih kalau menurut saya. Makanya zaman sekarang udah nggak ada itu. Ya mungkin itu jawabannya. Iya. Ucuk. Ya kalau menurut saya mah kumaha. Karena zaman dulu mah emang ya namanya juga Indonesianya dulu ada sejarahnya panglima perang punya kesaktian Iya. nyata lah ibaratnya mah gitu. Karena sekarang kan udah bukan zaman perang. Jadi ya lebih ke udah beda berkurang. kegunaan mungkin. Iya. Gitu. Dulu mah kan untuk membela diri gitu. Gitu, Kalau dulu pertahanan diri. kalau dulu kepakainya tenaga dalam, kalau sekarang tenaga luar. Iya. Iya kan lebih ke kita kerja kayak contohnya dari kuli bangunan ya. Kita kerja angkutin semen. Kan itu lebih hal-hal kayak gitu yang digunain di zaman sekarang itu. Oke, cukup. Iya. Pertanyaan selanjutnya, dilarang bersiul di malam hari. Pernah eksplor? Banyak mungkin yang Ya. konten-konten kreator eksplor mendapati challenge suruh bersiul di malam hari, katanya bisa mengundang aura-aura kegelapan yang jahat, makhluk-makhluk yang seperti itu. Apakah pernah ada yang ngalamin atau memang itu benar atau tidak? Ya terserah. Kok gitu pendapat mah kalian. gimana tempatnya nggak sih? Saya pernah ngalamin, bukan gimana tuh. Jadi saya pernah ngalamin siul. Katanya itu identik kalau misalkan kita siulan di tempat eksplor itu, Iya. tempat-tempat terbengkalai Tempat yang itu, mistis. tempat Yang emang udah terkenal, kubuh gitu. terkenal hal mistis gitu. Iya. Itu kesannya bisa mengundang katanya. Tapi saya juga tidak tahu itu Iya. mitos atau Fakta. Oh, iya. gitu. Tapi pernah. Tapi saya pernah ngalamin. Dan itu hampir masih hasilnya sama saja Iya. gitu. Malah saya tanpa siul juga pernah ngalamin gitu. Iya. Tanpa harus bersiul juga Iya. gitu. Gitu. Intinya gitulah. Oke. Iya, atau kalau kata saya mah ya percaya nggak percaya, tapi lihat tempat aja sih. Kalau misalkan di tempat angker kan mitosnya kayak gitu, kitanya ke distract jadi takut misalkan, ya mereka juga malah datang lah kalau Iya. kita takut gitu. Berarti balik lagi ke sugesti. Iya, sugesti. Jadi mungkin bisa benar juga karena yang kayak gitu kan nganggapnya kayak kita tuh ngajak bercanda mungkin. Nah jadi takutnya ada yang ngikutin, kayak misalkan kita bersiul, takutnya kedengar juga suara ada yang bersiul juga, kayak gitu sih mungkin. Pamali istilah Iya. bersiul di malam hari. Kalau di Iya. tempat angker mah kita bersiul terus ada yang ngikutin, ya itu mah suara gema. Iya. Oke. Pikir logisnya mah gitu. Oke. Cukup. Cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya guys ya. Kenapa tempat angker itu diidentik dengan tempat yang gelap dan bersejarah? Ini pertanyaan dari King of Ujuk. Wis. Gelap bersejarah Ya. tempat angker. Identiknya kenapa suka di tempat gelap? Terus tempat bersejarah pasti ada Punya sejarah gitu. Boleh dijawab dulu sama siapa? Mungkin kenapa identik tempat gelap? Ya. Karena emang kalau misalkan gelap tuh suasananya emang apa ya? Mencekam. Emang gitu. mencekam. Jadi sebenarnya kayak kita tuh ngelihat hantu bukan takut karena hantunya, tapi karena kegelapan. gelapnya. Coba kalau misalkan kita lihat hantunya siang hari, nggak kan terlalu takut. Nah jadi bukan lebih yang bikin takutnya tuh bukan si hantunya, tapi suasana yang gelapnya itu. Jadi kondisi yang membantu lebih horor lah kalau menurut saya, yang gelap itu. Kalau Iya. untuk horornya masih sebetulnya gini, jangankan di malam hari, di siang hari juga kan bisa. Iya. Gitu. Sebetulnya itu sama. Iya. Cuman karena identiknya bukan identik, jadi kesannya kalau misalkan Jadi gelap itu biar kan lebih mencekam. biar Iya. suasana lebih ini gitu kan. Jadi kita nyarinya ya di tempat gelap Iya, gitu kayak maksudnya gitu. kan. Sebetulnya di siang juga ada. Itu bisa saja terjadi. Iya. Kalau kenapa di tempat bersejarah gitu biasanya? Ya bersejarah. Jawablah Ucup, kenapa memberikan pertanyaan seperti itu? Oh, kalau Di sini menurut- moderatornya gua. Ya Ayo mungkin. jawab. Ini Kalau kan menurut- tadi baru gelapnya aja gitu. Kalau Oke. menurut saya nih ya, kenapa identik tempat bersejarah? Oke. Ya mungkin itu yang pertama, bangunannya udah lama nggak diisi. Oke. Ya udah terbengkalai lama kan. Oke. Ya jangankan di tempat sejarah, di rumah aja, jangankan berapa Nah, tahun, saya satu setuju. minggu rumah itu nggak ditempatin. Pasti ada lah seenggaknya yang kayak gitu, apalagi tempat bersejarah yang udah bertahun-tahun nggak Iya. diisi. Nah,
terus gitu. ditambah ada cerita-cerita dari masyarakat setempat yang ngelewat, misalkan pernah ketemu ini, pernah dijailin ini. Nah mungkin itu Kalau saya kan itu yang bikin pertanyaan ya. Iya. Nah, kalau jawaban saya gini, simpel. Iya. Karena kita ini berada di negara Indonesia, Iya. sering segala sesuatunya itu disangkut pautkan, Dengan hal dicocok-cocokin gitu Iya. sama hal mistis. cocokologi. Nah, apalagi di tempat bersejarah, karena tempat bersejarah dulunya ada sejarah seperti apa. Iya. Nah, dicocok logikan lah sama itu. Jadi tiap ada gangguan, oh iya karena ini dulu tempatnya pembunuhan apa gitu. Iya, Jadi mungkin banyak ini gitu. lebih membantu ceritanya biar menarik mungkin. Ya gitu. Gitu. Jadi biar ada Untuk tempat angker ya biar guys ya. ada asal usulnya. Misalkan kalau nggak bersejarah kan nggak tahu juga ini kenapa dia bisa kecelakaan kayak gitu. Kan nggak tahu, nggak bisa jawab. Kalau misalkan identik tempat bersejarah, udah dulunya ini tempatnya kayak gini. Mungkin biar lebih masuk aja cerita-cerita Iya. horornya gitu. Karena kan orang mungkin. Indonesia mah mencocok logikan gitu. Iya. Oke. Ya, pertanyaan Gitu. selanjutnya guys. Itu untuk tempat angker. Kenapa selalu diidentiknya seperti itu gitu. Iya. Apakah benar mengambil apapun di gunung itu tidak boleh? Dan kalau boleh apakah ada caranya? Kenapa sih nggak boleh? Itu memang benar atau gimana? Dari aja dulu. Itu lebih ke apa ya, adab sih. Iya. Ada Iya, lebih ke adab. Kita janganlah sampai merusak alam atau Iya. misalkan gimana kan, itu bisa ke situ kan. Iya. Kayak misalkan ke gunung kan kita ngambil, paling apa yang diambil? Pohon. Iya. Itu kan. Terus tanaman hias, kalau misalkan kita ketemu Iya. tanaman hias atau hewan. Gitu kan. Nah itu sebetulnya itu perumpamaan. Iya. Bukan kita dikaitkan dengan hal mistis. Iya. Jadi janganlah sampai kita merusak alam. Iya. Gitu aja sih. Jadi Gimana? ya sama ini nambahin sedikit aja Oke. ya. Jadi ada dari kata-kata dari Pierre Bersari. Iya. Oke. Kalau di gunung itu yang boleh diambil cuma foto doang. Yang lain nggak boleh. Nggak boleh, soalnya kenapa nggak boleh? Jadi biar kita tuh menjaga kealamian si alam tersebut. Kelestarian. lah ya. Iya, jadi biar alam itu tuh maksudnya kayak dari dulunya udah gitu, jadi kita jangan sampai ngerusak kayak Iya. ngambil apanya lah, apalagi sampai kita buang sampah di sana. Jadi kan lebih ke mengganggu orang lain. Soalnya kan yang ke sana bukan cuman kita doang. Iya. Itu. Nah, kalau saya agak beda dikit lah gitu. Oke, gimana? Kayaknya selalu beda. Iya, Menurut saya dia selalu gini, beda. Oposisi. soalnya kita teh di dunia ini kan diciptakan sebagai khalifah. Yoi, iya. Ya, Khalifah. maksudnya manusia teh jadi khalifah di Iya. antara segala makhluk hidup seperti binatang, tumbuhan itu kan Iya. kita jadi pemimpin lah ya ibaratnya. Nah, sekarang kenapa yang di hutan atau yang di gunung nggak boleh kita ambil gitu? Iya. Sebenarnya mau boleh, cuma ada syaratnya. Kenapa? Yang penting tidak merusak alam. Kayak misalkan gini, kita menebang pohon boleh, tapi kita ganti lagi sama bibit pohon. Terus kalau misalkan kayak di gunung misalkan ada akar pohon yang udah maksudnya nggak nyambung sama pohon gitu, Iya. udah misah gitu. Nah itu kan maksudnya di sana juga nggak kepake gitu, paling jadi unsur hara atau jadi pupuk lagi gitu kan. Iya. Ya itu boleh kita Ya, bawa itu bisa. gitu maksudnya. Tapi ada satu cerita, ada yang pernah bawa sesuatu dari gunung itu dan Iya. pas pulang dia sakit. Nah itu tergantung apa yang dibawanya. Ya mungkin Gitu. nambahin sedikit aja mungkin. Sama ini tempat, gimana tempat. Iya. Kadang kan di tempat ini misalkan kita nggak boleh membawa ini dari gunung teh gitu. Ya kita harus menghargai adat istiadat di situ Iya. sih. Nah Gitu. itu. Ya mungkin nambahin sedikit yang disampaikan dari Bapak Ucup. Boleh dalam artian bermanfaat dan mendesak Nah, gitu. Jadi kalau buat iseng-iseng doang mah Jangan udahlah lah. mending jangan Jangan. gitu. Jadi misalkan kita ngambil pohon, misalkan nebang pohon karena kita butuh kayu bakar atau misalkan butuh Iya. buat bikin apa, tak kalau jadi lebih dilihat dari manfaatnya kalau Iya. menurut saya sih. jadi ya pokoknya mah mengambil sesuatu yang bermanfaat. Iya. Kalau nggak bermanfaat mah ya janganlah gitu. Ya, buat Iya. apalah. Kita harus menjaga ekosistem juga gitu. Iya. Oke, untuk para pendaki itu semoga ya sebagai salah satu pendapat, semoga bisa bermanfaat itu. Lebih hati-hati aja lah kalau Iya. misalkan mendaki kemanapun. Lebih Gitu. pilih-pilih lah. Yang penting pulang selamat gitu Iya. guys. Ke pertanyaan selanjutnya.
agak panjang nih. Apa pendapat kalian tentang asal muasal manusia? Kan kalau dari sejarah Islam, manusia itu tercipta dari tanah liat dan manusia yang di bumi itu Adam dan Hawa. Iya. Nah, kalau menurut peneliti ada juga yang berpendapat bahwa manusia berasal dari peradaban zaman dulu, yaitu peradaban purba. Nah, menurut kalian gimana tuh tentang manusia? Saya asal jawab muasal dulu ya. manusia. Oke, Paling dari Pak Ustadz dulu. Oke. Kalau minta air berkah bisa tuh Ucup. Iya. Enggak kata. Oh, enggak. Kalau ya maksudnya kan kita ini ngomongin dari agama ya, Iya. dari Iya. Islam, agama Islam gitu. Di manusia pertama itu Nabi Adam ya. Iya. Kalau kita sangkut pautin sama manusia purba, ya kita mikir kita balik lagi ke cerita Nabi Adamnya aja. Kan Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, udah ada isinya gitu bumi itu, kayak misalkan binatang-binatang gitu udah ada. Iya. Baru Nabi Adam datang sebagai khalifah gitu kan di muka bumi itu. Ya mungkin aja si manusia purba itu dulunya binatang, bukannya apa ya, kayak kita kan nggak tahu si manusia purba itu dulunya bersisik atau berbulu atau gimana. Iya. Kan kita cuma tahu Bentuk. tulangnya aja gitu, karena tulangnya mirip sama manusia jadi disebutnya manusia purba gitu kan. Ya kita kan, saya mah mikirnya ya mungkin itu mah binatang dulunya ya, contohnya kayak monyet lah, orang utan itu kan tulangnya sama kayak kita gitu. Iya. Gitu sih kalau saya mah. Kalau berpatok sama agama ya Nabi Adam dulu ya manusia pertama di bumi Iya. gitu. Kalau menurut agama Islam ya guys ya. Iya. Sama sih, cuman Sama. kalau soal itu kan lebih ke ngobrolin soal agama kan? Agama itu. Iya, kalau soal itu. Jadi Lebih ke agama itu. ya udah, itu udah yang paling real. Oke. Nabi Adam manusia Iya. pertama. Siap. Gitu. Kalau di cocokologi mah contohnya ini telur sama ayam duluan mana gitu. Iya. Duluan mana ditanya. Iya, Duluan ditanya. ayam. Iya. Iya. Nah, ini juga sama. Sperma dulu apa? Manusia dulu gitu. Oke, manusia dulu. berarti. Iya. Oke. Makanya manusia Terus itu kenapa dulu diciptakannya ya, dari Nabi tanah? Adam gitu. Nah, kenapa diceritain? Wah, Ya nggak tahu kan nanya. karena kan apa ya? Dulu teh apa sih namanya teh? Apa? Alah namanya. Ring, Kan ring, karena ring, ring. malaikat mah diciptakan dari cahaya. Terus Nur, cahaya. Kalau iblis syaiton itu diciptakan dari api. Iya. Ya, mungkin kalau apa sih? Mungkin tanah itu lebih mencangkup banyak hal gitu. Iya. Dari segi nafsu, terus pikiran gitu kan. Iya. Ada di pelajarannya di tanah gitu, kayak sabar gitu kan. Oke, Itu- gitu terjawab. Teman saya ada, Oh, ada. dia kelakuannya nggak bener, wah makanya parah nih. Mhm. Pas saya tanya kan itu diciptanya dari tanah. Ternyata si tanahnya yang bekas ke ini kucing. Oh. Makanya dia kelakuannya nggak bener. Terus nggak ada yang Ada yang Ya ini tambahin mah dah. bercanda aja guys, jangan dianggap serius. itu Pertanyaan- mah balik lagi menurut saya gitu. Iya. Gitu, Cukup? tahu lagi. Cukup. Cukup lah. Oke, pertanyaan terakhir ya. Iya. Apakah makhluk mitologi asal China, Iya. naga itu ada? Enggak. Nggak ada. Kan sih. di Islam juga ada makhluk mitologi Iya. banyak. Iya. Kayak burung burak, Iya. Ya. kayak ya salah satunya itu gitu. Nah, ini naga ada nggak? Soalnya kan di sebelah sana ya Iya. memang ada yang kepercayaan memang naga itu ada. Kalau Nah, menurut menurut saya, pandangan kalian saja ini gitu. kalau menurut saya nggak ada. Enggak ada. Soalnya kenapa disebut nggak ada? Karena nggak ada bukti otentiknya. Jadi kayak bukti kayak bahwa pernah ada penemuan kerangkanya atau misalkan Beda ya dengan minimal dinosaurus. ada bukti orang yang pernah lihat, misalkan saya pernah melihat naga kayak gitu. Kan kalau dinosaurus kan ada buktinya, maksudnya Ya, kayak ada fosil. ada fosilnya. Nah ini kan naga nggak ada bukti otentiknya kayak gitunya. Jadi kalau menurut saya nggak ada. Kalau sedikit menambahkan ini ya. Iya. Apa? Mungkin kalau misalkan menurut saya gitu Iya. ya. Itu lebih ke simbol kayaknya. Iya, jadi lebih Ya. iya. Naga Lebih ke itu simbol. di China itu lebih ke simbol mungkin ya. Kalau Iya. misalkan real nyatanya naga itu ada atau enggak, Iya. ya saya juga belum pernah lihat gitu Iya. ya, belum tahu gitu kan naga itu kayak gimana gitu aslinya. Iya, Saya belum kayak Indonesia aja burung Garuda kan itu jadi melambangkan kebesaran si negaranya tersebut gitu. Nah, gitu. Ya saya juga setuju sih, cuma pernah dengar nggak cerita Apanya? di Kuningan
ada gua. Kuningan. Ada gua cenah ngomongna teh. Di situ ada 2 telur. 2 telur. Anu hiji mah geus peupeus cenah. Tah anu hiji deui aya. Tapi suatu ketika tiba-tiba si telur itu teh pecah juga. Isinya naga. Nah, ada yang bilang itu teh naga gitu. Nah, tapi nggak tahu kemana si Ya, naga. cuma Itu yang bilangnya siapa? Ya orang Kuningan itu. Ya itu maksudnya. Saya pengen kenal yang bilangnya. Jadi dia bilang tapi nggak sambil ngebukti secara otentiknya gitu. Iya, contohnya soalnya ada telurnya gitu. Tapi kan nggak tahu di dalamnya apa, bisa aja ayam gede gitu kan. Jadi lebih Ya, ke kalau misalkan dia itu yang bilangnya mungkin ya maaf ya. Jadi yang bilangnya itu bahwa itu emang benar telur naga. iya. Harusnya dia juga lihat sendiri. Iya. Dia membuktikan gitu. Iya. Nah, itu lebih real. Nah, kalau misalkan telurnya telur kadal gimana? Iya. Kan saya nggak tahu. Iya gitu. Jadi nggak ada bukti otentiknya gitu. Jadi lebih ke Ya ini mah kan aku dapat cerita mitologi, juga. lebih ke mitologi. Kanal purba. Iya. Soalnya saya juga dapat cerita gitu Iya. dari orang Kuningan gitu. Jadi Iya. lebih ke hal-hal yang fiksi kalau menurut saya sih. Berarti Jadi bukan mitos real. lah. Naga itu Iya. mitos menurut kalian gitu Iya. kan. Saya Menurut juga kita. saya ingat Kang waktu zaman sekolah dulu waktu SMA nih. Iya. Saya di katanya di halaman sekolah itu banyak kayak rumput-rumput gitu. Iya. Suatu ketika ada teman-teman saya tuh sudah orang manggil nog guys. Anjing ieu cigana nog naga. Iya. Ingat ya, abang kita kerja zaman sekolah gitu nya. Itu SMP kita. Iya. Nog naga aja penasaran ku saya dibawa tuh nog. Saya bawa di rumah cuy pasti. Ya kan karena dulu emang anak-anak mah sering iseng atau gimana gitunya. Iya. Penasaran saya nog naon gitu mahnya nog naga. Warna naga apa teh. dogna? Lebih ke kayak telur asin. Oh, abu-abu gitu. Biru. Biru muda gitu tak. Iya. Saya penasaran dulu tak sampai ku konyolna. Makanya saya jadi kumaha kan lebih kayaknya gitu saya teh tuh percaya gitu maksudnya naga tuh kumaha sih Iya. rela gimana sih Iya, lebih ke mitos. sumpah ya. aku saya dibawa tuh dogna dah lain atau saya tanyakan dog mari ini parah kan. Oke guys, semoga di video kali ini, di segmen kali ini bisa bermanfaat buat kalian dari pertanyaan tadi, dari jawaban-jawaban tadi. Kalau misalkan ada yang nggak sesuai menurut kalian, ya boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalkan kalian pengen mengajukan pertanyaan yang nantinya buat dibawain di segmen ini, boleh tulis di kolom komentar juga. Dan kalau misalkan kalian suka, boleh like video ini. Kalau misalkan nggak suka, boleh dislike. Punya media sosial masing-masing? Ada TikTok? Saya kebetulan udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Nanti ada semuanya di link deskripsi. Iya. Udah channel YouTube, Channel YouTube ada. TikTok, apa? TikTok Gitu. atau siapa? TikTok ada. Kalau misalkan dari teman-teman semua yang pengen tahu mungkin iya. di media sosialnya termasuk saya pribadi ada TikToknya tuh Eja Black Dot. Oke. Iya. Itu tentang apa kan? Itu lebih ke Vlog. vlog Sehari-hari. Vlog. Gitu. sehari-hari. Oke. Itu guys, kalau misalkan kalian kepo dengan akang-akang ini, nanti semua link media sosialnya ada di deskripsi video ini. Dan jangan lupa ya, makasih juga yang udah dukung terus Amarta Channel sampai saat ini. Iya. Yang terpenting ini sih, jangan lupa terus dukung channel Amarta ini biar makin berkembang buat kedepannya. Biar semangat. Amin. Biar makin semangat juga. Semoga cita-cita kita ke depannya terkabul, termasuk cita-cita kalian gitu guys ya. Iya. Semoga bertemu di malam berikutnya. Saya Kang Fajar, Kang Julian, Kang Yusuf, Kang Eja, Amarta Channel pamit undur diri. Selamat bertemu di malam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bye. Terima kasih.